Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang pendaki yang mendaki bukan hanya untuk menaklukkan puncak, tapi juga untuk mencari sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Kisah ini bukan sekadar cerita tentang petualangan, tapi tentang bagaimana keserakahan bisa membawa kehancuran. Diambil dari cerita rakyat yang kerap beredar di kaki Gunung Merapi, kisah ini akan membawa kita menyusuri jalan penuh misteri, tragedi, dan penyesalan. Mari dengarkan dengan saksama, agar kita bisa belajar dari apa yang akan terjadi. Gunung Merapi, yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, telah lama dikenal bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena misteri yang menyelimutinya. Masyarakat setempat percaya bahwa gunung ini adalah tempat tinggal makhluk halus yang menjaga keseimbangan alam. Salah satu mitos yang paling menonjol adalah adanya pesugihan di puncak gunung. Konon, seseorang dapat memperoleh kekayaan yang melimpah jika bersedia melakukan pengorbanan di sana. Arman, seorang pria berusia 35 tahun yang terjerat utang besar akibat bisnisnya yang gagal, mendengar kisah ini dari seorang dukun di pinggiran kota Sleman. Awalnya, ia tak percaya, tapi desakan kebutuhan dan janji kekayaan membuatnya mengambil risiko. Ia mengajak 4 sahabatnya, Riko, Dinda, Sari, dan Bayu. Dengan alasan ingin mendaki untuk menikmati keindahan alam, Arman menyembunyikan niat sebenarnya dari teman-temannya. Mereka memulai pendakian di pagi yang cerah. Jalur menuju puncak Gunung Merapi terlihat menantang, tetapi penuh pesona. Mereka bercanda, berfoto, dan berbagi cerita. Namun, di balik senyum dan tawa itu, Arman merasa berat di dada. Ia tahu, pendakian ini bukan sekadar perjalanan biasa. Pagi itu, mereka memulai perjalanan dari base camp Selo, sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi yang terkenal sebagai jalur pendakian favorit. Udara dingin menusuk, tetapi semangat mereka tetap tinggi. Riko, pria yang suka bercanda dan memiliki pengalaman mendaki sebelumnya, memimpin kelompok. Dinda dan Sari, 2 sahabat perempuan yang saling mendukung, mengikuti dengan riang. Bayu, pendaki pemula yang membawa peralatan terlalu banyak, sesekali mengeluh karena beban tasnya. Arman berjalan di belakang, diam dan tenggelam dalam pikirannya. Di balik kacamata hitamnya, ia memperhatikan setiap langkah, bukan karena jalur yang licin, tetapi karena ia memikirkan apa yang akan terjadi saat mereka tiba di puncak. Dalam tasnya, ia membawa sesuatu yang tidak diketahui oleh teman-temannya, sebuah buku ritual yang ia dapatkan dari dukun, beberapa lilin merah, dan garam hitam. Perjalanan itu berlangsung tanpa kendala pada awalnya. Mereka melewati hamparan ilalang yang berkilauan terkena sinar matahari pagi. Namun, saat mereka mendekati pos 2, suasana mulai berubah. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi mendung. Bayu menghentikan langkahnya dan berkata, "Kalian dengar suara itu?" Semua terdiam. Ada suara seperti orang berbisik, samar-samar, seolah-olah berasal dari pepohonan di sekitar mereka. Riko mencoba meredakan suasana. Mungkin cuma angin, santai aja. Tapi Dinda terlihat tidak nyaman. "Aku merasa kita diawasi," bisiknya. Arman, yang merasa ini hanyalah bagian dari mitos gunung, memaksa mereka untuk terus berjalan. "Jangan terlalu dipikirkan. Kita nggak mau ketinggalan waktu, kan?" katanya sambil berjalan lebih cepat. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, semakin banyak kejadian aneh yang mereka alami. Saat melewati pos 3, Dinda tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong ke depan. "Kalian lihat itu?" katanya sambil menunjuk ke sebuah pohon besar di dekat jalur. Mereka semua melihat ke arah yang ditunjuk, tetapi tidak ada apa-apa di sana. "Aku tadi lihat bayangan orang berdiri di situ," lanjutnya dengan suara bergetar. Riko menepuk pundaknya. "Mungkin kamu terlalu lelah. Mari istirahat sebentar." Mereka pun duduk di atas batu besar sambil minum air. Sari, yang biasanya ceria, terlihat murung. "Aku juga merasa ada yang gak beres. Entah kenapa, gunung ini rasanya lebih berat dari pendakian sebelumnya," katanya pelan. Arman hanya terdiam, merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan itu. Ia tahu mereka semakin dekat dengan tujuan, tetapi teman-temannya mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dalam hatinya, ia berharap mereka tidak mencurigai niatnya. Ketika malam tiba, mereka mencapai pos 4, yang dikenal sebagai tempat terakhir untuk berkemah sebelum menuju puncak. Udara semakin dingin, dan angin bertiup kencang, membuat suara-suara aneh dari pepohonan terdengar lebih jelas. Mereka memasang tenda di tempat yang agak terlindung dari angin. Di dalam tenda, suasana berubah menjadi tegang. Bayu, yang biasanya ceroboh,
tiba-tiba berkata, "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku punya firasat buruk tentang pendakian ini. Mungkin kita harus turun besok pagi." Riko mencoba menenangkan, "Kita cuma perlu istirahat. Semua akan terasa lebih baik setelah tidur." Namun, malam itu tidak berlalu dengan tenang. Suara langkah kaki terdengar di luar tenda, meski tidak ada pendaki lain yang mendaki hari itu. Riko keluar untuk memeriksa, tetapi ia tidak menemukan apa-apa selain angin yang menggoyangkan ranting. Ketika ia masuk kembali ke tenda, wajahnya tegang. "Aku nggak yakin kita sendirian di sini," katanya pelan. Sementara itu, Arman terjaga sepanjang malam. Ia membaca ulang buku ritual di bawah cahaya senter, mencoba menghafal mantra yang harus diucapkannya di puncak. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar sepadan dengan apa yang ia inginkan? Pagi menjelang dengan suasana yang kelam. Kabut tebal menyelimuti pos 4, menutupi pandangan mereka terhadap jalur menuju puncak. Suasana hening, hanya terdengar suara langkah mereka yang teredam oleh tanah basah. Tidak ada yang berbicara, seolah-olah setiap orang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Arman memperhatikan puncak yang samar terlihat di kejauhan. Dalam hati, ia merasakan campuran kegelisahan dan kegembiraan. Waktu yang ia tunggu-tunggu hampir tiba. Namun, ia menyadari bahwa ia harus mencari cara untuk memisahkan dirinya dari kelompok agar bisa melakukan ritual tanpa mereka ketahui. Di tengah perjalanan, Dinda tiba-tiba berhenti lagi. "Arman," katanya, suaranya terdengar serius. "Kenapa kamu terlihat begitu gelisah sejak awal? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari kami?" Arman terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia segera menutupi perasaannya. "Aku hanya lelah. Utang dan masalah di rumah membuat pikiranku kacau," jawabnya sambil tersenyum tipis. Namun, Dinda tidak terlihat puas dengan jawaban itu. Ketika mereka semakin dekat dengan puncak, jalur pendakian menjadi lebih curam dan berbatu. Riko, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti. "Tunggu," katanya sambil menunjuk ke tanah. "Ada jejak kaki di sini, tapi anehnya ini hanya satu arah, ke atas." Bayu memeriksa jejak itu dengan cermat. "Mungkin pendaki lain," katanya, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Namun, jejak itu terlalu besar untuk ukuran manusia biasa, dan bentuknya terlihat aneh, seolah-olah hanya ada 4 jari di setiap kakinya. "Jangan pikirkan terlalu jauh," potong Arman. "Kita hampir sampai. Fokus saja pada langkah kalian." Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka mendekati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Setelah beberapa jam mendaki, mereka akhirnya tiba di puncak. Pemandangan di sekitarnya luar biasa indah, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Udara di sana lebih dingin dari yang seharusnya, dan angin membawa aroma yang aneh, seperti bau dupa yang terbakar. Di tengah puncak, mereka menemukan sebuah altar batu besar yang dihiasi ukiran-ukiran kuno. Di atasnya terdapat sisa-sisa lilin merah yang sudah mencair. "Apa ini?" tanya Sari, suaranya bergetar. Arman segera mengenali altar itu dari deskripsi dalam buku ritualnya. Ia tahu bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk melakukan apa yang telah direncanakannya. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, Dinda berkata, "Aku tidak suka ini. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi kita." Bayu, yang sudah sangat gelisah, mencoba mengalihkan perhatian. "Ayo kita foto dulu, biar ada kenang-kenangan," katanya sambil mengeluarkan kamera. Mereka pun berpose bersama, tetapi di tengah sesi foto, kamera Bayu tiba-tiba mati. Layar menunjukkan pesan error yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, keluar sebelum terlambat. Semua terdiam. Angin bertiup semakin kencang, dan suara aneh mulai terdengar dari arah hutan. Suara itu seperti gumaman rendah, tidak jelas apa yang dikatakan, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di tengah kekacauan itu, Arman memutuskan untuk bertindak. Ia berpura-pura mencari tempat untuk buang air kecil dan berjalan menjauh dari kelompoknya. Saat ia mencapai altar, ia mengeluarkan buku ritual, lilin merah, dan garam hitam dari tasnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai menaburkan garam di sekitar altar, membentuk lingkaran yang sempurna. Arman menyalakan lilin dan membaca mantra dari buku dengan suara pelan. Semakin lama ia membaca, semakin gelap langit di atasnya. Kabut tebal naik dari tanah, mengelilingi altar seperti tirai yang menutup dunia luar. Sebuah bayangan besar muncul dari kabut. Makhluk itu memiliki tubuh seperti manusia, tetapi wajahnya tidak berbentuk, hanya kabut hitam yang terus bergerak. Suaranya berat dan menggema, "Kau memanggilku." Arman tersentak,
tetapi ia segera menguasai dirinya. Ya, aku ingin kekayaan, seperti yang dijanjikan dalam ritual ini. Makhluk itu tertawa, suara tawanya seperti petir yang mengguncang bumi. Kekayaan tidak datang tanpa harga. Berikan aku nyawa, dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Arman merasa tubuhnya lemas, tetapi ia sudah terlanjur jauh untuk mundur. Siapa yang harus aku korbankan? Tanyanya dengan suara gemetar. Makhluk itu menunjuk ke arah tempat teman-temannya berkumpul. Salah satu dari mereka. Pilih sekarang. Arman menatap teman-temannya dari kejauhan. Riko, Dinda, Sari, dan Bayu sedang duduk di atas batu, berusaha menghangatkan diri dari angin dingin yang terus bertiup. Mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi di altar, tetapi Arman tahu waktunya tidak banyak. Makhluk itu melangkah mendekat. Bayangannya yang besar terasa menekan udara di sekeliling. Jangan buang waktaku, desisnya. Pilih, atau kau akan kehilangan semuanya. Arman menutup matanya, mencoba melawan rasa takut yang mengguncang tubuhnya. Di dalam pikirannya, ia mencoba membenarkan tindakannya. Ia butuh uang untuk menyelamatkan keluarganya. Teman-temannya akan mengerti atau setidaknya, itulah yang ia yakini. Akhirnya, ia membuka matanya dan menunjuk. Dinda, bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Makhluk itu tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. Bagus. Sekarang, bawa dia ke sini. Arman kembali ke kelompok dengan langkah berat, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Dinda, bisa ikut aku sebentar? Tanyanya, mencoba terdengar biasa. Dinda, yang sudah merasa ada sesuatu yang aneh sejak awal perjalanan, menatapnya curiga. Kenapa? Apa yang kau lakukan di sana? Sudah, ikut saja. Aku ingin menunjukkan sesuatu, desak Arman. Namun, sebelum Dinda sempat bergerak, Riko berdiri. Tunggu, ada apa ini? Dari tadi kau terlihat aneh, Arman. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Arman mulai panik. Ia tahu bahwa jika mereka tahu niatnya, semuanya akan berantakan. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Dinda, tolong ikut aku sekarang. Dinda mundur selangkah, ketakutan. Kau berbohong. Apa yang kau sembunyikan? Pertengkaran itu menarik perhatian makhluk di altar. Suaranya menggema dari kejauhan. Cepatlah, manusia. Waktumu hampir habis. Bayu, yang melihat ke arah altar, membeku. Apa itu? Siapa yang berbicara? Semua orang menoleh, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat sosok bayangan besar berdiri di tengah kabut. Dinda menjerit, sementara Sari jatuh terduduk. Astagfirullah, apa itu? Teriaknya. Riko langsung menghadapi Arman. Apa yang kau lakukan? Apa hubunganmu dengan makhluk itu? Arman tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Aku melakukan ini demi kita. Demi masa depan kita semua. Aku butuh uang, dan makhluk itu bisa memberikannya. Kita hanya perlu. Suaranya terhenti. Ia tahu apa yang akan ia katakan tidak akan diterima. Kita hanya perlu apa? Potong Riko dengan marah. Mengorbankan salah satu dari kita? Kau sudah gila, Arman. Suasana menjadi semakin tegang. Dinda menangis, memohon agar semuanya berakhir. Bayu memegang sebilah pisau kecil yang ia bawa untuk berjaga-jaga, sementara Sari berdoa dengan suara pelan. Makhluk itu mulai bergerak. Bayangannya membesar dan mendekat ke arah mereka. Waktumu habis. Jika kau tidak memilih, maka aku yang akan memilih untukmu. Tanah di bawah mereka mulai bergetar, dan suara gemuruh datang dari segala arah. Kabut semakin pekat, menyelimuti mereka dalam kegelapan yang nyaris total. Dalam kekacauan itu, Bayu melompat ke arah Arman, mencoba merebut buku ritual dari tangannya. Kau tidak berhak melakukan ini, teriak Bayu sambil bergulat dengan Arman. Namun, makhluk itu tidak peduli. Dengan gerakan cepat, ia mengulurkan tangan besarnya ke arah kelompok itu. Sari, yang berada paling dekat, ditarik ke dalam kabut. Jeritannya terdengar mengerikan, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sari, teriak Dinda, tetapi tubuh Sari sudah menghilang, lenyap di dalam kegelapan. Makhluk itu berbicara lagi, kali ini lebih keras. Pengorbanan telah diberikan, tetapi tidak sesuai dengan keinginanku. Kau melanggar aturan, manusia. Arman jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Tidak, ini tidak seperti yang aku inginkan. Aku tidak bermaksud.
Tidak ada penyesalan yang bisa mengubah apa yang telah terjadi, desis makhluk itu. Kalian semua akan membayar harga atas keserakahan ini. Langit di atas gunung Merapi berubah menjadi hitam pekat. Petir menyambar-nyambar, menerangi bayangan besar makhluk itu yang kini berdiri lebih dekat. Suaranya menggema di seluruh puncak, membawa ancaman yang menakutkan. Kalian telah melanggar batas. Keserakahan kalian tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Arman terduduk di tanah, tak mampu berkata-kata. Ia tidak pernah membayangkan situasinya akan menjadi seperti ini. Sari telah lenyap, dan kini Dinda, Riko, serta Bayu berdiri dengan ketakutan di sekelilingnya. Apa yang telah kau lakukan, Arman? Teriak Riko dengan marah. Sari sudah hilang, dan kita tidak tahu apakah dia masih hidup. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupku, menyelamatkan kita semua, jawab Arman dengan suara gemetar. Aku tidak tahu ini akan menjadi seperti ini. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, tanah di bawah mereka mulai retak. Asap tebal berbau belerang keluar dari celah-celah tanah, memunculkan panas yang membakar udara sekitar. Bayu terjatuh saat tanah di bawah kakinya bergeser, tetapi Riko berhasil menariknya sebelum ia terperosok ke dalam celah yang semakin melebar. Dinda, yang sudah kehilangan keberanian, berteriak, "Kita harus pergi. Kita harus keluar dari sini sekarang." Makhluk itu tertawa keras. Kalian pikir bisa lari dari hukuman? Tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup tanpa restuku. Riko berusaha memimpin kelompok untuk kembali ke jalur turun, tetapi kabut yang tebal membuat pandangan mereka terhalang. Setiap langkah terasa sia-sia, seolah-olah mereka berputar di tempat yang sama. Ini seperti labirin, teriak Bayu, napasnya terengah-engah. Sementara itu, Arman berjalan di belakang mereka, pikirannya kacau. Ia merasa bersalah atas apa yang telah terjadi, tetapi ia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Ia teringat pada dukun yang memberinya buku ritual itu. Dia bilang aku bisa mendapat kekayaan tanpa risiko besar, kenapa jadi seperti ini? Gumamnya pada dirinya sendiri. Di tengah kebingungan, suara Sari tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tolong aku di sini. Semua berhenti. Dinda langsung menoleh, matanya penuh harapan. Itu Sari. Dia masih hidup. Namun, Riko merasa ada yang aneh. Suara itu terdengar samar-samar, seperti dipantulkan oleh dinding-dinding kabut. Tunggu, jangan gegabah, katanya, mencoba menghentikan Dinda yang sudah mulai berlari ke arah suara itu. Dinda tidak peduli. Ia terus berlari, menerobos kabut meskipun Riko dan Bayu berteriak memanggilnya. Arman hanya berdiri diam, tak mampu bergerak. Ketika Dinda menghilang ke dalam kabut, suasana menjadi sunyi. Hanya ada suara angin yang berdesir, membawa aroma belerang yang semakin pekat. Dinda, kembali, teriak Riko, tetapi tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, suara jeritan melengking terdengar dari arah Dinda menghilang. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang lebih mengerikan. Bayu meremas pundak Riko dengan tangan gemetar. Apa itu? Apa yang terjadi pada Dinda? Riko menatap Arman dengan penuh kemarahan. Ini semua salahmu. Jika kita tidak pernah datang ke sini, mereka tidak akan mati. Arman tidak membalas. Ia hanya menunduk, air mata mengalir di wajahnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Riko benar. Semua ini adalah akibat dari keserakahannya sendiri. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, makhluk itu muncul lagi di depan mereka. Kali ini lebih besar dan lebih menakutkan. Kalian tidak bisa lari, katanya dengan suara yang membuat tanah di bawah mereka bergetar. Semuanya harus membayar harga. Riko menggenggam tangan Bayu, mencoba mencari jalan keluar. Tetapi makhluk itu mengayunkan lengannya yang besar, menciptakan angin kencang yang membuat mereka terlempar ke tanah. Kalian pikir bisa menghindar dariku? Riko berdiri dengan susah payah, matanya menyala oleh kemarahan dan keberanian. Jika kau ingin seseorang, ambil aku. Biarkan mereka pergi. Makhluk itu tertawa lagi. Keberanianmu mengesankan, tetapi itu tidak cukup. Aku akan mengambil semuanya. Riko berdiri dengan tubuh gemetar, menghadapi makhluk besar yang kini menatapnya dengan sorot mata penuh kegelapan. Meskipun rasa takut menguasainya, ia tidak akan mundur. Bayu berusaha berdiri di sampingnya, tetapi tubuhnya terlalu lemah akibat hempasan angin tadi. Kau mau apa lagi dariku? Teriak Riko dengan suara yang terdengar pecah. Ambil nyawaku jika itu yang kau inginkan, tapi lepaskan mereka. Makhluk itu mendekat.
Setiap langkahnya mengguncang tanah. Keberanianmu memang menarik, desisnya. Tetapi ini bukan tentang keberanian. Ini adalah harga untuk keserakahan manusia. Arman, yang menyaksikan dari belakang, merasa seperti tubuhnya membeku. Ia ingin lari, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini adalah kesalahannya. Riko, aku minta maaf, gumamnya, hampir tidak terdengar. Namun, Riko tidak peduli dengan penyesalan Arman. Ia menatap makhluk itu dengan tatapan tajam, mencoba mencari celah untuk menyerang. Ia meraih batu besar di dekatnya dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Batu itu menghantam tubuhnya, tetapi hanya menghasilkan tawa yang menggelegar. Seranganmu seperti semut menggigit naga, ejek makhluk itu. Ia mengulurkan tangannya ke arah Riko, jari-jarinya yang besar seperti cakar mengancam untuk mencengkeram tubuhnya. Tiba-tiba, Bayu, yang telah berhasil berdiri meskipun tubuhnya lemah, menerjang ke depan dengan pisau kecil yang ia bawa. Dengan keberanian yang tersisa, ia menusukkan pisau itu ke kaki makhluk tersebut. Pisau itu menancap, tetapi tidak melukai makhluk itu sama sekali. Sebaliknya, makhluk itu menatap Bayu dengan ekspresi dingin sebelum mengibaskan lengannya. Tubuh Bayu terlempar jauh, menghantam pohon dengan suara keras. "Bayu!" teriak Riko, berlari ke arah temannya yang tergeletak tak bergerak di tanah. Darah mengalir dari kepala Bayu, tetapi ia masih bernapas meskipun sangat lemah. Makhluk itu mendekati mereka, bayangannya yang besar menutupi cahaya terakhir di langit. "Kalian tidak bisa melawanku. Ini adalah akhir dari kalian semua." Di saat itu, Arman akhirnya menemukan keberanian untuk berbicara. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, menghadapi makhluk itu. "Berhenti. Ini salahku. Jangan hukum mereka, hukum aku saja." Makhluk itu berhenti sejenak, menatap Arman dengan sorot mata yang dalam. "Akhirnya, kau mengakui kesalahanmu. Tetapi pengakuan tidak cukup untuk menebus dosa ini." Arman menjatuhkan dirinya ke tanah, menangis. "Aku akan melakukan apa saja. Tolong, biarkan mereka pergi." Makhluk itu tertawa pelan, suaranya seperti bisikan yang mengerikan. "Apa saja, katamu? Baiklah, maka kau harus menjadi milikku selamanya." Arman terdiam. Kata-kata makhluk itu menghantamnya seperti palu. Ia tahu bahwa ini adalah hukuman yang tidak bisa ia hindari jika ingin menyelamatkan teman-temannya. "Baik," katanya dengan suara gemetar. "Aku terima." Makhluk itu mengulurkan tangannya, menyentuh kepala Arman. Dalam sekejap, tubuh Arman membeku, matanya memutih, dan suara jeritannya bergema di seluruh puncak. Tubuhnya berubah menjadi bayangan yang terserap ke dalam makhluk itu. Namun, saat makhluk itu menyerap Arman, tubuhnya mulai bergetar hebat. Bayangan gelap yang menyelimutinya mulai memudar. Dengan suara gemuruh, makhluk itu berteriak keras sebelum meledak menjadi kabut hitam yang hilang dalam angin. Riko, yang memeluk tubuh Bayu, menatap dengan tak percaya. Kabut di sekeliling mereka mulai hilang, dan langit kembali cerah. Namun, Arman tidak ada lagi. Dia mengorbankan dirinya, gumam Riko dengan suara pelan. Dinda dan Sari tetap hilang, dan Bayu terluka parah. Riko tahu bahwa meskipun mereka berhasil selamat, mereka tidak akan pernah melupakan malam yang mengerikan ini. Pagi mulai menyingsing di puncak Gunung Merapi, tetapi pemandangannya tidak lagi indah. Udara dingin terasa menusuk, dan sisa-sisa peristiwa malam itu meninggalkan jejak pada setiap sudut. Pohon-pohon hancur, tanah terbelah, dan bau belerang masih menyengat. Riko menggendong tubuh Bayu yang terluka parah, sementara ia sendiri hampir tidak mampu berjalan. Tubuhnya penuh luka, tetapi pikirannya terus memaksa dirinya untuk bergerak. Ia tahu jika mereka tidak segera turun, Bayu tidak akan selamat. Langkahnya terseok-seok melewati jalur berbatu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di sekitar mereka. Hanya keheningan yang menambah beban rasa bersalah di dada Riko. Ia teringat wajah Sari dan Dinda yang hilang di kabut, serta Arman yang menyerahkan dirinya kepada makhluk itu untuk menyelamatkan mereka. "Arman, kenapa kau melakukannya?" bisik Riko, tetapi tidak ada jawaban selain gemerisik angin. Bayu mulai mengerang pelan di punggungnya. "Riko, tinggalkan aku. Aku hanya akan memperlambatmu," katanya dengan suara lemah. "Diam," bentak Riko, meskipun nadanya lebih dipenuhi ketakutan daripada kemarahan. "Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan turun bersama." Bayu tidak lagi membalas. Tubuhnya terlalu lemah untuk berbicara lebih banyak. Ketika Riko akhirnya mencapai titik pos pertama di jalur turun,
ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah tenda yang tidak ada sebelumnya kini berdiri di tengah jalur. Tenda itu kecil dan terlihat lusuh, seolah-olah telah berada di sana selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, Rico mendekati tenda itu. Ia berharap menemukan seseorang yang bisa membantu, tetapi saat ia membuka pintunya, tenda itu kosong. Di dalamnya hanya ada sebuah buku yang tergeletak di tengah. Buku itu terlihat tua, dengan sampul hitam yang sudah sobek di beberapa bagian. Di tengahnya, ada tulisan tangan yang berbunyi. Semua ini dimulai dengan keserakahan. Semua ini berakhir dengan pengorbanan. Rico mundur perlahan, merasakan ketakutan yang sama seperti malam sebelumnya. Buku itu sangat mirip dengan buku yang dibawa Arman saat mereka pertama kali tiba di puncak. Apa ini berarti Arman? Pikir Rico. Namun, sebelum ia bisa merenung lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Rico langsung berbalik, berharap menemukan seseorang yang bisa membantu. Dari kabut yang mulai menipis, sosok perempuan muncul dengan langkah lemah. Rambutnya berantakan, dan tubuhnya terlihat penuh luka. "Dinda!" teriak Rico, berlari ke arahnya. Dinda menatap Rico dengan mata yang kosong. "Rico, aku pikir aku tidak akan pernah keluar dari sana," katanya sambil terisak. Rico memeluk Dinda erat-erat, merasa sedikit lega karena setidaknya salah satu temannya berhasil selamat. "Kau selamat. Itu yang penting," katanya, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa mereka masih belum keluar dari bahaya. Namun, sesuatu tentang Dinda terasa aneh. Tubuhnya dingin, lebih dingin dari udara pegunungan. Ketika Rico melepaskannya, ia melihat bahwa tangan Dinda memiliki bekas luka yang berbentuk seperti cakar besar. "Dinda, apa yang terjadi? Apa kau melihat Sari? Apa yang terjadi padamu?" tanya Rico dengan cemas. Dinda hanya menggeleng. "Aku tidak tahu. Kabut itu membawa aku ke tempat yang gelap. Ada suara-suara, bayangan, tapi aku tidak ingat apa-apa lagi." Rico merasa firasat buruk menjalar di tubuhnya, tetapi ia tidak ingin membuat Dinda semakin panik. "Tidak apa-apa. Yang penting kau di sini sekarang." Dengan kekuatan yang tersisa, Rico dan Dinda memutuskan untuk turun bersama. Bayu masih terkulai di punggung Rico, dan langkah mereka semakin lambat karena lelah. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di bawah, tetapi mereka harus terus bergerak. Ketika matahari akhirnya muncul sepenuhnya, mereka mendapati bahwa jalur turun yang mereka lalui terlihat berbeda. Pohon-pohon yang biasanya lebat kini tampak layu, dan tanah di bawah mereka penuh dengan retakan. Gunung itu seolah-olah menyimpan rahasia gelap yang baru saja terungkap. Namun, di dalam hati Rico, ada satu hal yang lebih menakutkan daripada gunung itu sendiri. Apakah mereka benar-benar berhasil selamat, atau ini hanya awal dari malapetaka yang lebih besar? Rico, Dinda, dan Bayu yang semakin lemah akhirnya sampai di sebuah tempat terbuka, di mana jalur turun terlihat lebih jelas. Meski lelah, mereka merasa lega melihat tanda-tanda bahwa mereka mendekati perkampungan di kaki gunung. Namun, Dinda tiba-tiba berhenti. Ia memegang lengan Rico, matanya memandang ke hutan di samping mereka. "Rico, kau dengar itu?" bisiknya. Rico memicingkan telinga. Awalnya, ia tidak mendengar apa-apa selain suara angin. Tapi kemudian, suara itu muncul. Sebuah bisikan pelan, seperti orang yang memanggil nama mereka dari kejauhan. "Dind, Rico." Dinda menggenggam tangan Rico lebih erat. "Itu suaranya Sari," katanya dengan nada panik. "Jangan dengarkan," jawab Rico cepat. "Kita tidak tahu apa itu." Namun, bisikan itu semakin keras, menjadi sebuah jeritan. "Kalian akan meninggalkanku." Suara itu menghantam mereka seperti tamparan. Dinda mulai melangkah menuju hutan, tetapi Rico menariknya. "Dinda, jangan. Ini jebakan." "Tapi itu Sari. Dia butuh kita," balas Dinda, mencoba melepaskan diri dari genggaman Rico. Tiba-tiba, Bayu, yang setengah sadar, membuka matanya dan bergumam dengan suara pelan. "Itu bukan Sari, itu bukan dia." Dinda berhenti melawan, tetapi air matanya mengalir. "Kalau begitu, di mana Sari? Kita tidak bisa meninggalkannya." Rico menggertakkan giginya, berusaha mengendalikan emosinya. "Kita tidak tahu di mana dia, tapi kita harus keluar dari sini. Jika kita tetap di sini, kita semua akan mati." Mereka kembali melangkah, tetapi suasana semakin mencekam. Bisikan-bisikan itu tidak berhenti. Nama mereka terus dipanggil, diselingi dengan tawa menyeramkan yang membuat bulu kuduk meremang. Ketika mereka hampir mencapai pos terakhir,
Riko melihat sesuatu di tengah jalan. Sebuah sosok berdiri dengan punggung menghadap mereka. Tubuhnya kurus dan rambutnya panjang, tergerai berantakan. "Sari," bisik Dinda, hampir tak percaya. Namun, Riko langsung menarik Dinda ke belakang. "Jangan dekati dia," katanya dengan suara tegas. Sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya terlihat seperti Sari, tetapi matanya kosong, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman menyeramkan. Ia berjalan mendekati mereka dengan langkah perlahan, tubuhnya sedikit limbung seperti boneka yang digerakkan tali. "Dind, Riko, kenapa kalian meninggalkanku?" Suara Sari terdengar dingin dan tidak berjiwa. Riko mundur sambil memegangi Bayu di punggungnya. "Itu bukan Sari," katanya, meskipun hatinya berdebar kencang. Dinda, yang tidak tahan melihat sosok itu, menangis. "Apa yang terjadi padamu, Sari? Kami tidak meninggalkanmu. Kami mencarimu." Sosok itu berhenti, menatap mereka dengan tatapan kosong. "Kalian akan membayar. Kalian semua akan membayar." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai bergetar lagi. Pohon-pohon di sekitar mereka tumbang satu persatu, menciptakan suara keras yang memekakkan telinga. Sosok Sari menghilang begitu saja, seperti bayangan yang ditiup angin. "Berlari!" teriak Riko, menarik Dinda bersamanya. Mereka berlari sekuat tenaga, meskipun tubuh mereka hampir tidak mampu lagi bergerak. Bayu, yang terkulai di punggung Riko, semakin berat. Namun, Riko tidak peduli. Ia hanya fokus untuk menjauh dari kehancuran yang terjadi di belakang mereka. Saat mereka mencapai pos terakhir, mereka melihat cahaya matahari yang menyinari perkampungan di bawah. Rasanya seperti secercah harapan di tengah kegelapan yang mereka alami. Namun, ketika mereka mendekati perkampungan itu, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada orang di sana. Jalanan kosong, rumah-rumah terlihat seperti sudah lama ditinggalkan, dan suasana sepi membuat bulu kuduk meremang. "Di mana semua orang?" tanya Dinda dengan suara bergetar. Riko tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap desa yang sunyi itu. Ia tahu bahwa apapun yang telah mereka hadapi di gunung belum sepenuhnya selesai. Langkah Riko, Dinda, dan tubuh lemah Bayu terhenti di tepi desa. Desa itu terasa seperti dunia lain, sunyi, beku, dan tanpa tanda kehidupan. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitar rumah-rumah tampak layu dengan daun-daun yang hitam seperti terbakar. Tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik angin, hanya keheningan yang mencekam. "Riko, ini tempat apa?" bisik Dinda dengan suara gemetar. "Ini bukan desa seperti yang kuingat," jawab Riko. Ia pernah mendaki gunung ini beberapa kali sebelumnya, dan desa di kaki gunung selalu ramai dengan penduduk dan wisatawan. Tapi kini, desa itu terasa seperti tidak pernah dihuni sama sekali. Ketika mereka berjalan lebih jauh ke dalam desa, mereka melihat rumah-rumah yang kosong. Pintu-pintu dibiarkan terbuka, meja-meja penuh dengan piring-piring berisi makanan yang sudah membusuk. Seolah-olah semua orang menghilang secara tiba-tiba tanpa sempat menyelesaikan apa yang mereka lakukan. Dinda berhenti di depan sebuah rumah kecil dengan jendela terbuka. Ia mendekat, mencoba melihat ke dalam. Di dalamnya, ada meja kayu dengan sebuah foto keluarga yang tergeletak. Foto itu menampilkan seorang pria, wanita, dan anak kecil yang tersenyum. Tapi saat Dinda menatap lebih lama, senyum di wajah mereka perlahan berubah menjadi ekspresi ketakutan. "Riko," panggil Dinda, suaranya nyaris tidak terdengar. Ia mundur perlahan, matanya terpaku pada foto itu. Riko bergegas mendekatinya. "Apa yang terjadi?" "Foto itu, mereka bergerak," jawab Dinda, tubuhnya gemetar. Riko menatap foto itu, tetapi ia hanya melihat foto biasa. Ia tidak tahu apakah Dinda mulai berhalusinasi karena trauma, atau jika ada sesuatu yang benar-benar terjadi di sini. Bayu mengerang pelan di punggung Riko, memecah keheningan. "Air, tolong," gumamnya. Riko melihat ke sekeliling, mencoba menemukan sumber air. Ia melihat sebuah sumur tua di tengah desa. "Tunggu di sini. Aku akan mengambil air," katanya kepada Dinda. Namun, ketika ia mendekati sumur itu, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Sebuah suara bergema dari dalam sumur. Suara itu pelan, tetapi jelas. "Kenapa kau kembali? Kau seharusnya tidak kembali." Riko membeku. Ia menatap ke dalam sumur, tetapi hanya melihat kegelapan. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. "Riko, jangan!" teriak Dinda dari kejauhan. Tapi terlambat. Sebelum Riko bisa mundur,
Sebuah tangan kurus dan hitam keluar dari sumur itu, mencengkeram lengannya dengan kekuatan luar biasa. Rico berteriak, mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu terasa seperti baja. Dinda berlari ke arah Rico, tetapi saat ia mendekat, tangan lain muncul dari sumur, diikuti oleh tubuh kurus dengan kulit pucat dan mata yang bersinar merah. Makhluk itu menarik tubuhnya keluar dari sumur, berdiri di hadapan mereka dengan tinggi menjulang. Keserakahan kalian membawa kehancuran. Makhluk itu berbicara dengan suara yang berat dan menyeramkan. Desa ini adalah korban. Kalian adalah yang berikutnya. Dinda mundur, tubuhnya gemetar. Apa maksudmu? Kami tidak melakukan apa-apa. Makhluk itu tertawa pelan. Kalian manusia selalu mengatakan itu. Tapi dosa-dosa kalian menempel di setiap langkah kalian. Rico, dengan seluruh kekuatannya, berhasil melepaskan diri dari cengkeraman makhluk itu. Ia mundur dengan napas terengah-engah, menatap makhluk itu dengan ketakutan sekaligus kemarahan. Jika ini tentang kesalahan Arman, dia sudah membayarnya, teriak Rico. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kami. Makhluk itu menatap Rico dengan mata menyala, lalu mengulurkan tangannya ke arah Bayu yang terkulai lemah di punggung Rico. Belum cukup. Pengorbanan satu orang tidak bisa menebus dosa kelompok kalian. Tiba-tiba, Bayu terbangun dan menatap makhluk itu dengan mata yang tidak seperti biasanya. Suaranya terdengar berbeda, lebih berat dan tegas. Kau salah. Pengorbanan Arman sudah cukup. Kau tidak punya kuasa lagi atas kami. Makhluk itu terhenti, tampak ragu untuk sesaat. Mata Rico dan Dinda melebar melihat Bayu yang tiba-tiba berubah. Aura aneh memancar dari tubuhnya, membuat makhluk itu mundur selangkah. Bayu, kau, bisik Dinda. Bayu menatap makhluk itu dengan tajam. Kembalilah ke tempatmu. Waktumu sudah habis. Makhluk itu meraung dengan keras, suaranya mengguncang seluruh desa. Tetapi perlahan, tubuhnya mulai memudar, seperti bayangan yang tersapu angin. Ketika makhluk itu menghilang sepenuhnya, desa itu berubah. Pohon-pohon kembali hijau, suara burung mulai terdengar, dan cahaya matahari terasa lebih hangat. Tetapi Bayu tiba-tiba pingsan di punggung Rico. Bayu, bangun! Rico berteriak panik, tetapi tubuh Bayu tidak memberikan respons. Dinda memegang bahu Rico, air mata mengalir di pipinya. Kita harus segera keluar dari sini. Rico mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Langkah Rico dan Dinda semakin berat. Bayu yang pingsan digendong oleh Rico dengan kesulitan, sementara Dinda terus menatap desa yang kini tampak kembali normal. Tetapi meskipun dunia di sekitar mereka kembali tampak seperti biasa, ada sesuatu yang tidak pernah bisa kembali perasaan mereka yang telah hancur oleh apa yang telah mereka lihat dan alami. Desa yang kosong, makhluk yang keluar dari sumur, bisikan-bisikan yang mengintai mereka semua itu terasa lebih nyata daripada kenyataan. Setiap langkah yang mereka ambil, rasanya ada sesuatu yang mengikuti, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan mereka. Rico, suara Dinda memecah kesunyian. Ia berjalan di sampingnya, wajahnya murung. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Rico tidak menjawab. Pikiran dan perasaannya terbagi antara rasa lega bahwa mereka masih hidup, dan ketakutan yang semakin membesar. Aku tidak tahu, jawabnya akhirnya. Tapi ini bukan akhir. Aku bisa merasakannya. Di tengah perjalanan turun, mereka mendapati jalan yang familiar, jalur yang biasanya mereka lewati saat pendakian. Namun, kali ini jalan itu terasa lebih menakutkan. Bayang-bayang pohon seolah bergerak sendiri, dan udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Bahkan suara alam sekitar tampak lebih sunyi, seperti dunia sedang menonton mereka. Ketika mereka mendekati pinggir hutan, tiba-tiba langkah mereka terhenti. Rico melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di jalan setapak depan mereka, terdapat sebuah batu besar dengan ukiran aneh yang memancar dengan cahaya merah. Batu itu terlihat seperti bagian dari ritual, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dinda, kau lihat itu? Tanya Rico, suaranya bergetar. Dinda mengangguk, wajahnya pucat. Itu bukan bagian dari jalur pendakian. Batu itu tidak ada di sini sebelumnya. Mereka maju perlahan, namun saat mereka mendekat, suara bisikan yang mereka dengar sebelumnya kembali terdengar, kali ini jauh lebih keras dan jelas. Kalian tidak bisa lari. Ini belum selesai. Mereka menoleh, dan di belakang mereka, sosok yang sama makhluk dari sumur itu kembali muncul, kali ini dengan wajah lebih mengerikan, penuh dengan luka dan darah yang mengalir dari tubuhnya. Jangan lari.
Kalian sudah terperangkap dalam kutukan ini, suara makhluk itu bergema. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Rico, yang merasa ketakutan hingga ke tulang sumsum, tidak bisa bergerak. Wajah Dinda yang tertekuk dalam ketakutan membuat jantungnya terasa seperti dihantam batu. Bayu, yang sudah semakin lemah, tiba-tiba terbangun dengan mata yang tidak seperti biasanya, mata yang dipenuhi oleh sebuah kegelapan yang menakutkan. Rico, Dinda, kata Bayu, suaranya berubah. Aku sudah melihatnya. Kita semua akan menjadi bagian dari mereka. Rico menatap Bayu dengan cemas, namun Bayu tidak lagi tampak seperti Bayu yang mereka kenal. Ada sesuatu yang menguasai dirinya, sebuah kekuatan yang tidak mereka mengerti. Dengan suara berat, Bayu melanjutkan, ini adalah harga yang harus dibayar. Kita terjebak. Mereka akan menuntut lebih. Makhluk itu mendekat dengan langkah yang berat. Semakin jelas bahwa tidak ada jalan keluar. Sekarang, kalian mengerti, bukan? Kehidupan yang kalian jalani, semuanya adalah bagian dari lingkaran ini. Semua itu dimulai dengan keserakahan dan berakhir dengan pengorbanan. Namun, tepat ketika mereka merasa terperangkap, Bayu dalam keadaan yang tampak tidak sadar berbalik dan menyerang makhluk itu dengan kekuatan yang tidak biasa. Tangan Bayu bergerak cepat, menghantam tubuh makhluk itu dengan kekuatan luar biasa. Makhluk itu berteriak, suara yang terdengar seperti jeritan jiwa yang hilang. Namun, tubuhnya mulai memudar, seolah-olah terhisap kembali ke dalam kegelapan dari mana ia datang. Rico dan Dinda hanya bisa terdiam, menyaksikan peristiwa itu dengan mata terbelalak. Makhluk itu akhirnya menghilang, dan desa yang mengerikan itu kembali menjadi sunyi. Bayu terjatuh di tanah, tubuhnya lemas. Rico dan Dinda segera berlari mendekatinya, berusaha untuk memberinya pertolongan. Bayu, bangun, teriak Dinda, gemetar. Namun, Bayu tidak menjawab. Tubuhnya terlalu lemah untuk melawan, dan saat mereka berusaha mengangkatnya, Bayu menghembuskan napas terakhirnya. Rico menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Mereka telah kehilangan teman mereka, tetapi dalam cara yang paling mengerikan dan tidak terbayangkan. Mereka tahu, perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Teror yang mereka alami di Gunung Merapi, dan apa yang mereka temui di desa itu, akan terus menghantui mereka. Mungkin tidak sekarang, tetapi suatu hari nanti, ketika mereka tidak lagi waspada, bayangan itu akan datang kembali. Dan untuk saat ini, mereka hanya bisa berjalan pergi, meninggalkan gunung itu dengan satu pelajaran yang tak terlupakan. Keserakahan dan pencarian kekuatan yang tidak seharusnya dicari hanya akan membawa malapetaka. Sebelum mereka meninggalkan gunung, Rico menoleh sekali lagi, menatap ke arah tempat terakhir di mana Bayu terjatuh. Semoga perjalananmu tenang, Bayu, katanya pelan, berharap bahwa jiwa temannya akhirnya menemukan kedamaian yang tak pernah mereka dapatkan di dunia ini. Dengan langkah berat, Rico dan Dinda meninggalkan gunung itu, tetapi mereka tahu, kegelapan yang mereka hadapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Teror itu akan terus mengikuti mereka, sampai saat yang sangat buruk kembali datang. Demikian cerita tentang perjalanan Rico, Dinda, dan Bayu yang terjebak dalam teror dan keserakahan mereka. Cerita ini mengajarkan kita bahwa pencarian kekayaan atau kekuatan dengan cara yang salah dapat membawa kehancuran. Ketamakan dan pengabaian terhadap nilai-nilai moral hanya akan mengundang malapetaka bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Pesan moral yang dapat diambil adalah, jangan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan atau kekuasaan yang tidak sesuai dengan prinsip kebaikan. Setiap tindakan yang didorong oleh keserakahan dan niat buruk akan berujung pada penderitaan. Hendaknya kita selalu ingat bahwa kedamaian sejati hanya bisa ditemukan melalui usaha yang jujur dan penuh kebajikan.